Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirma Wulandari dari kelas Perbankan Syariah E semester 3. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis praktikum buka emas pada aplikasi Bukalapak, mata kuliah Teknologi Keuangan Syariah. Revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan terhadap cara hidup manusia. Revolusi industri 4.0 menerapkan konsep otomatis di mana dalam pengaplikasian dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, termasuk juga dalam dunia keuangan. Financial teknologi atau fintech muncul dan berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi dengan tuntunan hidup yang serba cepat. Oleh karena itu, mutlak diperlukan strategi dan terobosan agar dinamika ini tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Pemahaman, informasi, resiko dan keamanan, penggunaan aplikasi, serta minat masyarakat akan menjadi tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana fintech berkembang di kalangan mahasiswa tentunya selalu agen perubahan generasi penerus bangsa. Apabila ada transaksi keuangan yang menggunakan teknologi sudah bisa disebut sebagai financial technology atau disebut dengan fintech. Untuk itu, ketika kita memilih sebuah aplikasi online yang akan kita gunakan, kita harus berhati-hati. Pastikan aplikasi yang akan digunakan aman dan terdaftar dalam OJK. Dalam praktikum kali ini, saya melakukan praktikum di aplikasi Bukalapak dengan investasi emas. Mengapa di aplikasi Bukalapak? Karena menurut saya, aplikasi ini aman digunakan dan sudah terdaftar dalam OJK. Jadi, sebelum melakukan transaksi, langkah pertama yaitu dengan melakukan pendaftaran. Caranya dengan memverifikasi nomor telepon, memverifikasi email, jika sudah lalu memasukkan password agar keamanan akun terjaga. Maka jangan sampai password diketahui oleh orang lain. Jika semua sudah selesai, baru bisa melakukan transaksi. Nah, gambar di samping adalah contoh gambar screenshot pendaftaran. Langsung melakukan transaksi. Transaksi di samping adalah transaksi pembelian emas dengan harga 25.000 yang berat emas 0,026 gram. Pada hari Minggu 18 Oktober 2020 saya melakukan transaksi tersebut. Jadi unit emas yang didapatkan sesuai dengan perubahan harga emas di hari tersebut. Sebenarnya tidak harus 25.000. Lebih dari 25.000 tidak apa-apa, karena itu menjadi minimal dalam peraturan kuliah TKS. Jadi saya memilih 25.000. Dalam 1 minggu pertama setelah melakukan transaksi, persentase yang terlihat yaitu 4,76% yang mengalami kerugian seharga Rp1.201. Gambar tersebut saya ambil di tanggal 24 Oktober 2020. Kemudian di minggu kedua 1 November 2020, persentasenya 5,33% dengan kerugian seharga Rp1.345. Lalu di minggu ketiga 7 November 2020, persentasenya 6,37% dengan kerugian seharga Rp1.606. Lanjut, gambar di samping adalah transaksi pada minggu keempat. Persentasenya yaitu 9,53%, mengalami kerugian seharga Rp2.405. Gambar tersebut diambil pada tanggal 15 November 2020. Untuk mengetahui mengapa harga emas menurun pada 1 bulan tersebut, hal yang perlu diperhatikan yaitu sebab-sebab harga emas mengalami kenaikan atau penurunan. Apa saja? Yang pertama, perubahan kurs. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga,
jumlah supply dan demand barang. Yang keempat yaitu kondisi ekonomi atau kondisi politik yang sedang dijalani negara saat ini. Dari persentase yang terjadi di minggu pertama hingga minggu keempat, sudah jelas di setiap minggunya mengalami kerugian dari mulai Rp1.000 hingga Rp2.500. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan persentase kerugian setiap minggunya dikarenakan kondisi ekonomi dunia yang sekarang menghadapi pandemi COVID-19. Jadi, harga emas mengalami penurunan secara signifikan. Dengan begitu, daya beli masyarakat dalam pembelian emas juga menurun. Tetapi, biarpun saat ini harga emas mengalami penurunan pada umumnya kenaikan emas sudah bersifat kepastian, walau sedikit demi sedikit, sedangkan turunnya harga emas juga tidak seberapa, maka wajar saja jika emas mengalami penurunan, dan sangat wajar jika emas merupakan investasi jangka panjang karena tingkat inflasi mata uang yang akan selalu naik. Menurut para konsumen, investasi paling mudah dan aman dengan emas karena grafik harga beli yang melonjak untuk setiap tahunnya. Apalagi dengan berkembangnya teknologi semakin mudah, konsumen bebas untuk melakukan transaksi buka emas dimanapun dan kapanpun. Jual beli online di Bukalapak, terutama buka emas, tidak diperjualbelikan secara tunai. Jadi, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ketika ingin menjual, tinggal klik jual, dan ketika ingin membeli, tinggal klik beli pada fitur buka emas di aplikasi Bukalapak. Maka uang akan langsung masuk sampai di akun pengguna. Jika sudah melakukan pembayaran, begitu untuk transaksi penjualan dan pembelian. Ketika investasi emas di aplikasi Bukalapak semua sudah tertera dari mulai persentase naik turunnya harga emas di setiap hari maupun setiap minggunya. Cukup sekian video dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.